Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang mulia, menghalangi orang yang hendak lewat di depan orang sholat. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa orang yang sedang sholat boleh menghalangi atau menahan orang lain yang hendak lewat di depannya, karena ada hadis yang menganjurkan akan hal ini. Di antaranya adalah hadis riwayat Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin." Jika kalian sedang sholat, maka jangan biarkan orang lain lewat di depan kalian. Dan jika ia tetap memaksa lewat, maka perangilah orang itu, karena dia bersama jin qarin. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah. Qarin adalah jenis setan yang selalu bersama manusia dan tidak pernah meninggalkannya. Hadis lain diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان." Jika salah seorang kalian mendirikan sholat di balik pembatas, lantas ada orang lain hendak melewati bagian dalam pembatas itu, maka halangilah ia. Dan jika memaksa lewat, maka perangilah, karena dia itu sesungguhnya setan. Hadis riwayat Al-Jamaah kecuali At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai keutamaan menghalangi orang yang lewat di depan orang sholat. Ulama Hanafiyah berkata, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar, jilid 1 halaman 596, Al-Bada'i' jilid 1 halaman 217, Fathul Qadir jilid 1 halaman 289, menghalangi orang yang lewat di depan orang sholat termasuk rukhsah di dalam sholat. Sedang yang utama adalah membiarkannya. Adapun yang azimahnya adalah meninggalkan pertentangan dengannya. Adapun perintah untuk membunuh atau memerangi orang yang lewat di depan orang sholat, seperti dalam hadis tadi, hanya berlaku pada awal munculnya Islam, yaitu ketika boleh melakukan sesuatu dalam sholat. Namun hal itu sudah dihapus dan tidak berlaku lagi. Jadi, jika orang sholat hendak menghalangi orang yang lewat di depannya karena mengamalkan rukhsah, maka caranya dengan memberikan isyarat untuk menghalangi atau dengan membaca tasbih
atau dengan mengeraskan bacaan. Namun, tidak boleh menambahkan selain ketiga hal itu. Dan makruh hukumnya menggunakan ketiga hal itu sekaligus. Adapun bagi wanita, maka caranya adalah dengan isyarat atau dengan bertepuk tangan. Namun, bukan dengan seperti tepuk tangan biasa. Tepuk tangan di sini maksudnya adalah dengan menepukkan telapak tangan kanan pada punggung tangan kiri. Dalilnya, menghalangi dengan isyarat diambil dari tindakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau salat dan menghalangi kedua anak Ummu Salamah yang hendak lewat di depan beliau. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah dari Ummu Salamah. Adapun dalil menghalangi dengan membaca tasbih diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbih, fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi, wa innamat tasfiqu linnisa." Siapa saja yang sedang sholat dan hendak mengingatkan orang akan sesuatu, maka bertasbihlah. Karena dengan mendengar tasbih, maka orang itu akan menoleh kepadanya. Adapun bagi wanita, maka caranya dengan bertepuk tangan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Ulama Malikiyah berkata, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah halaman 56, Hasyiyah Ad-Dasuqi ala Asy-Syarhi Al-Kabir jilid 1 halaman 246, menghalangi orang yang hendak lewat di depan orang sholat mandub hukumnya atau sunnah, dengan syarat gerakannya itu sederhana atau ringan, karena kebanyakan gerak dapat membatalkan sholat. Jika ia menghalangi atau menahan orang yang hendak lewat hingga menimbulkan kerusakan, seperti misalnya menyebabkan bajunya sobek atau terjatuh, maka orang yang sholat harus menanggung kerugian itu, menurut pendapat yang mu'tamad, meskipun ada izin untuk menghalangi orang lewat di depannya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Mughnil Muhtaj jilid 1 halaman 200, Al-Mughni jilid 1 halaman 245, Kasyafatul Qina' jilid 1 halaman 438, disunnahkan bagi orang yang sedang sholat untuk menghalangi orang yang hendak lewat di depannya yang termasuk dalam pembatas sholat. Hukum sunnah sesuai dengan perintah dalam hadis-hadis di atas. Akan tetapi, orang yang sholat harus menanggung jika orang yang lewat itu sampai meninggal atau menderita sakit gara-gara didorong ketika hendak lewat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.